Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal asatidzal kiram. Zadakumullah wa zadanallah khairan wa hirsan ala tadrisil Qur'an linnas insyaallah wa jazakumullahu khairan ala musyarakatikum ma'ana fi hadzal mawqi' ya. Baik, langsung saja kita insyaallah akan langsung bahas SOP ya. Namun sebelum itu ada yang perlu disampaikan ya, yang mana ketika kita ingin melakukan suatu hal maka tentu ada alasan di balik itu. Baik. Jadi Anda perlu sampaikan bahwasannya dengan dibentuknya Jawadah Tahsin dan Tahfidz online ini semata-mata hanya untuk sebagai wadah ya, wadah untuk para pengajar maupun para pelajar ya. Para pelajar mereka belajar di sini dan mendapatkan pahala insyaallah dari sisi Allah dengan niat yang benar. Dan tentunya pengajar dan di sini mereka mengajarkan dan insyaallah mendapatkan pahala dari sisi Allah jika diniatkan ikhlas karena Allah. Taib, nggak akan panjang-panjang, kita langsung masuk aja ke pembahasan utama kita ya, yaitu terkait SOP tahfidz ya. Yang pertama perlu diketahui bahwasanya materi pembelajaran kita itu ada 3 ya. Yang pertama ada ziyadah, kemudian murojaah dan ujian. Waktu pembelajaran itu dari Senin sampai Jumat ya. Antum dan antuna bisa lihat di Kaldik ya. Di sana sudah dijelaskan ziyadah itu setiap hari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk Sabtu atau Minggu ya. Ini murojaah. Nah, murojaah ini bersama partner nanti akan dijelaskan sedikit. Baik, langsung masuk ke poin ziyadah. Ya, ziyadah adalah penambahan hafalan baru. Ya, ma'ruf lah ya. Kemudian minimal 1 baris dan maksimal 1 halaman. Jadi ini target kita, minimal 1 baris dan maksimal 1 halaman. Kenapa nggak lebih ya? Karena ini memperhitungkan dari sisi ustadz dan asatidz kita ya, agar lebih teratur atau lebih tidak terlalu makan banyak waktu. Kemudian dari sisi pelajarnya juga tidak terlalu memberatkan. Nah, kenapa 1 baris ya? Jadi maksudnya 1 baris ini setidaknya 1 ayat lah ya, 1 ayat. Jadi kalau memang ayatnya itu panjang maka ahsan diselesaikan seperti itu ayatnya. Kemudian penyetoran hanya dilakukan via VN bukan recorder. Nah, ini penting sekali di sini. Ya. Di sini jadi para peserta ini tidak diperkenankan untuk menggunakan recorder ya, melainkan hanya menggunakan VN yang tersedia di chat ya, di kolom chat. Nah, jadi salah satu tips ya buat para pengajar sebenarnya bisa ketahuan ya jika peserta ini dia nggunain recorder atau VN, bisa ketahuan sekali ya. Jadi jika si peserta ini gunain VN, biasanya itu muncul bulatan setelah melakukan atau merekam audio, itu ada bulatan. Nah, di bulatannya itu fotonya foto cek. Nah seperti ini. Foto Foto ini profil. Nah, profil. Adapun jika dia recorder maka itu yang muncul adalah foto kayak nada gitu, kayak not nada. Nah, itu ya. Jadi bisa ditekankan terkait hal ini. Kemudian peserta sangat diharapkan untuk melancarkan hafalan selancar-lancarnya baru mengirimkan VN. Nah, ini juga bisa ditakkid ya sebelum menyetorkan. Kemudian untuk waktu penyetoran itu dari jam 3 pagi sampai jam 8 ya. Insyaallah fleksibel banget ini untuk peserta maupun pengajar ya. Jadi ketika jam 8 nah maka pengajar boleh menutup grup untuk memeriksa ya, mengoreksi. Jadi selama masa pengoreksian itu tidak ada peserta yang mengirimkan ataupun chat atau apapun. Jadi tidak ada gangguan di sana. Jadi chatnya rapih, koreksian semua gitu. Itu yang diinginkan. Nah, jadi jam 8 bisa tutup grup, kemudian dibuka lagi setelah selesai koreksian. Kemudian kita masuk ke format penyetoran ya. Di sini J30 dan sebagainya. J itu juz ya. Jadi cara bacanya juz 30 underscore H halaman 1, B baris 1 sampai 5 misalnya. Kemudian underscore nama. Kemudian waktu penyetorannya dia ya. Kemudian klasifikasi penilaian kita itu ada waktu penyetoran dan kelancaran. Ya, nanti insyaallah akan Ana berikan ya klasifikasi dari terkait waktu penyetoran. Jadi misalnya dari jam 3 sampai jam sekian itu berapa. Nah, jadi ini waktu penyetoran 50%, kelancaran 50%. Jadi 50-50. Ya, dan tak lupa diingatkan untuk masalah kejujuran ya. Kemudian untuk
poin kedua yaitu murojaah. Murojaah ini kita bagi dua. Ada murojaah harian, ada murojaah pekanan. Murojaah harian itu Senin sampai Jumat, ya. Pengulangan hafalan yang telah disetorkan dan dilakukan secara mandiri. Nah, ini jadi dilakukannya secara mandiri. Ya, kontennya itu minimal 50% dari seluruh hafalan. Dari seluruh hafalan maksudnya yang mereka dapat bersama kita ya. Jadi nggak usah misalnya hafalan ada berapa terus 5% enggak. Jadi yang kita bersama kita gitu. Dan berkelanjutan setiap hari. Jadi ini setiap hari. Ya, jadi untuk murojaah harian ini nanti bisa tidak perlu ada rekapan dan lain sebagainya. Ya, jadi cuman by chat aja lah, by lisan aja gitu. Kemudian untuk murojaah pekanan, nah ini yang penting ya, Sabtu Minggu. Jadi Sabtu atau Minggu ini kegiatan mereka itu murojaah. Jadi pilih salah satu di hari Sabtu atau di hari Minggu. Ya, jadi di hari Sabtu atau hari Minggu. Murojaah pekanan adalah pengulangan hafalan yang dicapai selama sepekan. Jadi selama sepekan itu aja yang diulang. Jadi teknisnya peserta diminta untuk menyetorkan seluruh hafalan pekan itu pada partnernya. Ya, nanti ditentukan oleh asatidz H-1-nya ya. Ini perlu disampaikan. Nanti insya Allah akan Anda sampaikan juga terkait rekapan ya. Rekapan insya Allah nanti menyusul terkait rekapan ziyadah maupun rekapan murojaah pekanan nanti next time. Nah, kemudian kita masuk ke ujian. Ujian dilaksanakan di akhir program. Ya. Kalau di batch kedua ini insya Allah di tanggal 28 ya. Namun jikalau berhalangan dan lain sebagainya nanti bisa dibicarakan lagi. Kemudian waktu ujian disepakati ya. Nah, ini tadi disepakati bersama asatidz. Kemudian ujian dilaksanakan via VN atau call. Ya, jadi boleh pilih tergantung kesepakatan dengan asatidz. Ujian merupakan lanjutan ayat ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Lanjutkan ayat, kemudian penilaian kelancaran dan tajwid. Nah, kemudian poin yang paling penting selanjutnya ya, daripada poin-poin yang penting lainnya itu kehadiran. Ya, kehadiran di sini jika tidak menyetorkan ziyadah, ya jadi kehadiran itu kita hitung dari sisi penyetoran ziyadahnya. Ya. Jadi bukan dari sisi anak hadir atau apa, enggak ada. Jadi dari sisi ziyadahnya kita lihat. Ya, kalau tanpa uzur itu kita anggap alfa. Ya, kesempatannya berapa kali? Ya, kesempatan 3 kali. Kalau 3 kali alfa berturut-turut maka dianggap telah mengundurkan diri. Nah, tapi dari 3 kali ini, setelah misalnya 2 kali alfa nih. 2 kali alfa berturut-turut, enggak ada kabar, enggak ada apa, kita bisa japri tuh. Afwan, ini gimana ya, mau lanjut atau gimana dan sebagainya, kita kasih peringatan lah ya. Nah, dan untuk kali ketiganya setelah kita kasih peringatan maka bisa langsung ambil tindakan. Kemudian untuk perizinan, kita memberi izin berlaku untuk 1 hari. Jika masih berhalangan tidak memperpanjang izin atau konfirmasi akan dianggap alfa kecuali izin sakit ya. Jadi kalau izin sehari misalnya, izin apa misalnya, ya maka harus konfirmasi next day-nya harus konfirmasi lagi kalau dia izin kecuali sakit. Kemudian untuk yang terakhir, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan program sebagai bentuk apresiasi. Nah, Anda rasa cukup ya, dan untuk yang ini ya bisa dibaca saja ya. Jadi ini sebenarnya SOP untuk peserta. Jadi untuk untuk pengajar nanti akan anak kirimkan. Tapi ini penjelasan singkat agar kita semua memahami ya program yang harus kita jalankan insyaallah untuk kebaikan umat Islam. Alhamdulillah, sebagai info aja ya. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun masih masuk ke anak chat untuk mendaftar. Jadi udah lebih dari 100 orang yang pengen masuk. Alhamdulillah disambut dengan baik ya program kita ini. Maka anak harap kita bisa memberikan yang terbaik ya. Menjadi wadah yang terbaik lah untuk umat Islam ke depannya insyaallah. Taib.